Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sahabat hikmah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sedikit nasihat Rasulullah yang termaktub dalam hadis Sahih Hasan Sahih riwayat At-Tirmidzi dan muttafaqun alaih, yang bunyinya, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada tiga hal pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Yang pertama apa itu? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun dan kapanpun berada. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu taat, patuh kapanpun dan dimanapun berada. Kita harus taat, patuh, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dan kapanpun dalam keadaannya. Ketika kita di rumah, tetap ingat kepada Allah, tetap taat dan patuh hanya kepada Allah. Ketika kita di jalan, kita harus tetap taat dan patuh hanya kepada Allah SWT. Ketika kita di tempat kerja, kita tetap harus bertakwa kepada Allah SWT. Arti takwa adalah apa? Artinya takwa adalah taat dan patuh, tunduk hanya kepada Allah SWT. Secara istilah, takwa itu diartikan dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Maka ketika kita dalam suatu tempat, kita bisa taat kepada Allah SWT. Ketika kita di masjid, barang tentu pasti kita akan taat dan zikir hanya kepada Allah, ingat hanya kepada Allah SWT. Tetapi ketika kita di jalan, tetapi ketika tidak ada orang yang melihat kita, ketika kita sedang memegang uang ataupun memegang jabatan ataupun dekat dengan seorang wanita, maka ketakwaan ini kita diuji oleh Allah SWT. Maka takwa ini harus kita terapkan, harus selalu dan kapanpun berada, kita harus tetap taat hanya kepada Allah SWT. Jangan mentang-mentang ketika kita mempunyai jabatan tinggi, kemudian kita lupa akan taat kita kepada Allah SWT. Jangan mentang-mentang kita punya harta banyak, kemudian kita tidak taat kepada Allah, tidak mau berinfak, sedekah, zakat. Ketika kita sedang mempunyai keluarga banyak, ketika kita sedang bersantai-santai, sedang senang, bergembira dengan keluarga kita, kita lupa dengan Allah SWT. Maka itu yang tidak diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab At-Taubat Tabai dijelaskan bahwasanya syarat takwa itu ada 3. Yang pertama, harus mempunyai sifat al-hub. Al-hub itu adalah artinya cinta. Ketika orang cinta hanya kepada Allah SWT, maka apapun akan dilakukan, apapun akan dilaksanakan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, orang bertakwa itu mempunyai sifat ar-roja, mengembalikan semuanya hanya kepada Allah SWT. Kemudian sikap orang bertakwa yang ketiga adalah apa? Adalah al-khauf. Orang bertakwa itu mempunyai sifat takut hanya kepada Allah SWT, tidak takut kepada selain Allah SWT. Jamaah hikmah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian pesan Nabi kepada kita yang kedua adalah apa? Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah setelah kita berbuat kejelekan, maka ikutilah dengan perbuatan baik sehingga dapat menghapus perbuatan jelek itu. Pesan yang kedua ini betul-betul sangat mengena pada hati kita. Pada hadirin sekalian, para jemaah sekalian, pada kesempatan ini marilah kita
ingat-ingat betul apa yang telah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Kesalahan-kesalahan kita di waktu lampau itu apa saja. Maka kita harus ingat-ingat betul. Ketika kita setelah melakukan perbuatan kejelekan, setelah kita berbuat kemaksiatan, maka segera ikuti perbuatan-perbuatan itu dengan perbuatan yang baik, yang akan bisa menghapus dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan terdahulu. Pesan Nabi yang kedua ini perlu kita ingat betul. Kenapa Nabi berpesan kepada kita? Karena ingat taubat. Yang namanya taubat itu harus dilakukan dengan sepenuh hati, berjanji tidak akan mengulanginya kembali, kemudian merasa berdosa dan hanya ingin melakukan perbuatan yang baik saja. Itu kan konsekuensi taubat. Kemudian pesan Nabi yang ketiga, dalam hadisnya adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah, berakhlaklah kepada sesama manusia itu dengan akhlak yang baik, dengan tingkah laku yang baik, dengan sopan santun yang baik. Pesan Nabi kepada kita yang ketiga ini tentang akhlak kita, bagaimana hati kita merasakan kepada orang lain, kemudian bagaimana ucapan kita kepada orang lain, bagaimana tingkah laku kita, tangan kita, kaki kita, perbuatan kita kepada orang lain. Itu harus berhati-hati, berakhlaklah yang baik kata Nabi. Sehingga kita harus berakhlak yang baik, mulai dari hati kita, tidak pernah suudzon kepada orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah lisan kita harus berucap yang baik-baik. Karena salah satu peribahasa Arab mengatakan salamatal insan fi khifdil lisan. Bayangkan bibir kita itu tidak lebih dari 10 cm, tapi tidak pernah merasakan yang namanya capek bibir. Apa ada orang yang pijat, datang ke tukang pijat kemudian mau memijatkan bibirnya? Tidak mungkin. Kalau memijatkan pasti badannya. Nah, ini penting sekali. Ucapan kita akan membawa kita ke surga atau ke neraka. Kemudian amal perbuatan kita, bagaimana kita berakhlak kepada sesama kita, yaitu bagaimana kita membantu orang lain atau tidak, bagaimana dengan saudara-saudara kita, itu ukhuwah Islamiyah kita, kerukunan kita terjaga atau tidak, kepada teman-teman kerja kita, kepada saudara-saudara kita, tetangga kita yang dekat dengan kita. Pesan Nabi 3 hal ini, marilah kita ingat betul pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita harus taat dan patuh dimanapun dan kapanpun berada. Yang kedua, ikutilah perbuatan dosa, perbuatan kemaksiatan itu dengan perbuatan baik, sehingga bisa menutup perbuatan jelek kita. Yang ketiga adalah berakhlaklah dengan sesama manusia, itu akhlak yang baik. Bergaullah dengan sesama dengan pergaulan yang baik. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.